Dari satu persidangan kemarin di sidang tuntutan, putusan untuk Priyo itu adalah 20 tahun. Tuntutan ya, tuntutan untuk Priyo itu 20 tahun. Sebenarnya dakwaannya semua dua-duanya adalah pidana mati. Atas dasar memberikan informasi ya, sebagai saksi mahkota dan semuanya ada persesuaian mengenai letak daripada TKP baru. Kemudian barang bukti disebutkan bahwa ditemukannya palu menunjukkan arah di mana tempat palu dibuang. Nah, hal-hal inilah yang membuat keringanan sehingga jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 20 tahun. Tapi ada yang menarik adalah masalah mencelupkan bayi. Siapa sebenarnya yang mencelupkan bayi itu? Ini yang akan nanti karena disampaikan di sana adalah terdakwa Priyo. Nah, ini nanti yang akan dilakukan pledoi oleh kuasa hukum tentunya. Apakah terdakwa Ririn ataukah terdakwa Priyo yang mencelupkan bayi itu? Ya, nanti akan kita lihat di pledoi. Coba simak secara utuh di persidangan di Priyo ya, terutama terdakwa Priyo. Saya akan berikan secara utuh full sidang tuntutan untuk saudara terdakwa Priyo. Ini menarik, simak secara seksama ya. Full. Sidang perkara pidana nomor 48 PKI 2026 Pendermayu atas nama terdakwa Priyo Bagus Setiawan di Mujiono Almarhum pada hari ini Kamis 18 Juni 2026 kembali dibuka dan dilakukan. Berapa saya tadi? Silakan. Silakan. Kemarin mau penyerahan ini ya bahan baru masih. Enggak kelihatan. Coba ya. Tuh, meja. Ini. Enggak apa-apa. Kena meja. Enggak bagus. Sudah aja di atas enggak apa-apa. Nah, kan ini keren tuh. Apa?
yang mau disampaikan. Terima kasih, Tuan Majelis Mulia. Jadi pada intinya hari ini kami menghadirkan kesempatan baru berupa alat bukti surat sebagaimana yang telah kami berikan pada persidangan kemarin. Itu terkait berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Intinya majelis hakim kemarin menyampaikan kepada penuntut umum untuk menghadirkan surat asli dari yang sudah dihadirkan kemarin, dan hari ini kami menghadirkan surat tersebut yang baru kami dapatkan dari tim Polres Indramayu yang didapatkan dari pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri. Namun kami mendapatkan aslinya ini hanya satu, menjadi seperti perkara-perkara yang lain juga bahwa surat ini hanya satu yang asli. Jadi kami apakah demikian ini? Ingin memberikan tanggapan sudah cukup ya, lanjutkan lagi tuntutan ya. Siap, Majelis. Sudah siap ya. Sudah siap. Yang perpadu sudah diunggah. Di perpadu sudah. Sambil dibacakan bisa langsung diunggah saat ini. Siap. Tadi belum bisa. Tadi belum bisa. Sambil berjalan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin sebelumnya dalam membacakan surat tuntutan kami akan membacakan secara pokok-pokok apabila diperkenankan demi persidangan yang cepat, namun tidak hilangkan esensi dari tuntutan kami karena sudah termuat lengkap dalam surat tuntutan kami. Majelis. Tanggapan saudara akan dibacakan pokoknya saja. Begini yang mulia, oleh karena kasus ini merupakan kasus yang sangat besar dan mengundang perhatian publik. Pada prinsipnya kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh prolog penuntut umum untuk memberikan tuntutan, membacakan tuntutan untuk umum pada terdakwa Prio Bagustiawan. Namun apakah dari urian nanti itu tergambar jelas konklusi perbuatan daripada terdakwa? Selain itu nanti bisa terakomodir dan bisa dicerna oleh semuanya. Kami terdatan ya. Mau menanggapi lagi? Siap, terima kasih Pak Advokat. Intinya majelis kami membacakan pokok seperti misalnya dakwaan tidak kami bacakan kembali karena sudah dibacakan, kemudian keterangan saksi hanya kami sebutkan namanya, tapi semua termuat lengkap dalam surat tuntutan kami. Tapi untuk fakta hukum dan analisa yuridis sudah lengkap, kecuali mungkin ada seperti yang mungkin juga Pak Advokat nantinya akan tahu. Kami untuk fakta hukum dan analisa yuridis terhadap perbuatan terdakwa akan kami sampaikan lagi. Demikian ya terdakwa ya. Advokat ya. Silakan dibacakan. Terima kasih. Kejaksaan Negeri Indramayu demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan nomor register perkara PDN 02A M-2-1-EOH-2 01-01-2026 atas nama terdakwa Prio Bagustiawan bin almarhum Jono. Berdasar identitasnya sudah termuat lengkap dalam surat tuntutan kami dan sudah diterangkan dalam persidangan. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Indramayu nomor 48/B dari 2026 garis PN IDM tanggal 18 Januari 2026 dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Indramayu nomor B garis datar 16 garis miring F-2.21 garis miring EOH-2 garis miring 01 garis miring 2026 tanggal 19 Januari 2026. Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Satu, pertama, dakwaan termuat dalam surat tuntutan kami. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar uraian dakwaan termuat dalam surat tuntutan kami. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 458 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, uraian dakwaan termuat lengkap dalam surat tuntutan kami. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, dan alat bukti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum sebagai berikut. Keterangan saksi. Yang pertama, saksi Niko Hadi Mulya Sarjana Hukum bin Gatot Mulya Hadi yang keterangannya termuat lengkap dalam surat tuntutan kami. Dua, saksi Nega Putri Meldinia binti almarhum Amdad yang keterangan juga termuat lengkap dalam surat tuntutan kami. Tiga, saksi Denis Dwi Utama Sarjana Hukum yang 2 kali diminta pemeriksaan di persidangan. Kemudian saksi Ingkan Afid Pranita alias Ikang bin almarhum Sukandi. 5, saksi Roemah binti Rabi almarhum. 6, saksi Julharfi bin Usia Raban. 7, saksi Karsiti binti Karya. 8, saksi Evan Bagus Pratama bin Budi Herianto. 9, saksi Jaka Septiawan Kecer bin Wawan Juliawan. 10, saksi Anton Sudanto alias Astam bin Sukari. 11, saksi Cariwan alias Iwan bin Iswan. 12, saksi Sutikno alias Tile bin Asikin. 13, saksi Tarkiyah bin almarhum Asim. 14, saksi Muhammad Rafli Ardiansah bin Subhan. 15, saksi Suni binti Tarsudin. 16, saksi Rocky Milang bin Haris Hasan. 17, saksi Budiman bin Haris Hasan. 18, saksi Kerti Sejawati binti Muhammad Saleh. 19, saksi Herudin bin Marjuk. 20, saksi Sela Sivia Devi binti Encep Suhendi yang semua keterangannya di bawah sumpah dan termuat lengkap dalam surat tuntutan kami. Juga telah diperdengarkan keterangan saksi Arcat atau saksi yang meringankan terdakwa, yaitu saksi Ririn Rifanto alias Irin bin Suwitno. Dalam keterangannya tidak disumpah karena berdasarkan pasal 218 huruf B dan pasal 219 KUHP. Soal keterangannya juga termuat lengkap dalam surat tuntutan kami. Juga telah didengarkan keterangan saksi verbalisan, yaitu saksi Prasetyo dan saksi Teguh Budi yang di bawah sumpah keterangannya termuat dalam surat tuntutan kami. Bahwa saksi-saksi verbalisan yang dihadirkan di persidangan telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Ririn Rifanto menurut prosedur dan tata cara yang diatur dalam undang-undang, serta tidak pernah mengarahkan, mengancam, dan melakukan paksaan dalam bentuk apapun pada saat pemeriksaan di penyidik. Maka pencabutan keterangan terdakwa dan saksi Ririn Rifanto tersebut pada pemeriksaan pemeriksaan di penyidik adalah tidak beralasan. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 414K /1984 tanggal 11 Desember 1980 menyatakan pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan. Dan berdasarkan jurisprudensi halaman 104 dari 114 halaman putusan nomor 28 /Sus anak 2025 PMD Mahkamah Agung nomor 1043/K/Pit/1945 menyatakan pencabutan keterangan terdakwa di muka penyidik dengan alasan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa dan dipukuli tidak dapat dibenarkan sebab menurut pemeriksaan di muka persidangan tidak dapat bukti bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dalam penyidikan telah dilakukan kekerasan dan semua keterangan terdakwa dalam berita pemeriksaan dibacakan kembali kepadanya sehingga pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan. Dengan demikian keterangan tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa. Mohon izin yang interupsi yang ini kami belum menerima kopi tuntutan ini. Setelah dibacakan akan diserahkan. Baik. Kalau sudah diupload di Terpadu bisa dibuka sebenarnya. Makanya kemarin sebelum penundaan dari sakit sesaat sebelum itu sudah bisa dibuka. Tapi nggak apa-apa dilanjutkan ya. Terima kasih. Juga telah didengar keterangan ahli, yaitu ahli Dr. Andri Nurrohman, spesialis forensik, yang keterangannya termuat dalam tuntutan kami. Juga telah dihadirkan alat bukti surat, yaitu berupa visum et repertum nomor ver /158/9 Romawi /2025 /Pol tanggal 2 September 2025
Besok Interpetum nomor fair garis miring 160 garis miring 9 Romawi garis miring 2025 garis miring Dokpol tanggal 2 September 2025. Besok Interpetum nomor fair garis miring 159 garis miring 9 Romawi garis miring 2025 garis miring Dokpol tanggal 2 September 2025. Besok Interpetum nomor fair 156 garis miring 9 Romawi garis miring 2025 garis miring Dokpol tanggal 2 September 2025. Besok Interpetum nomor fair 157 garis miring 9 Romawi garis miring 2025 garis miring Dokpol tanggal 2 September 2025. Kutipan akta kelahiran nomor 3212 garis datar LT garis datar 01102018 garis datar 0165 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama Ratu Herunisa. Surat keterangan lahir nomor 00584 garis miring RSMM garis miring 11 Romawi garis miring 2024 tanggal 2 November 2024 yang menyatakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2024 telah lahir seorang bayi perempuan atas nama ayah Tuan Budi Awaludin dan ibu Nyonya Faiz Witasari. Berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari nomor PSJ 03 garis miring 9 Romawi garis miring 2025 garis miring identifikasi garis miring Satreskrim tanggal 4 September 2025. Berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari nomor PSJ 04 garis miring 9 Romawi garis miring 2025 garis miring identifikasi garis miring Satreskrim tanggal 2 September 2025. Berita acara rekonstruksi tanggal 10 November 2025. Berita acara pemeriksaan laboratorium tes kriminalistik barang bukti nomor lab 6663 garis miring FKF garis miring 2025 tanggal 17 November 2025. Dan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 3426 garis miring KBF garis miring 2026 tanggal 12 Juni 2026. Berdasarkan pasal 2 ke-9 junto pasal 235 ayat 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan surat sebagaimana dimaksud pada pasal 235 ayat 1 huruf C dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dibuatkan dengan sumpah, yakni A. Berita acara dan surat lain dalam surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan mengenai kejadian atau berdasar keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas mengenai keterangannya. B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan. C. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya. Dan D. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Sehingga surat-surat sebagaimana di atas termasuk dalam alat bukti surat yang sah dan dipergunakan untuk pembuktian. Juga telah didengar keterangan terdakwa yaitu atas nama Prio Rogus Setiawan bin Murjono yang keterangannya termuat dalam surat tuntutan kami. Juga telah diperlihatkan barang bukti di persidangan berdasarkan penetapan nomor 526 garis miring B garis miring Sita garis miring 2025 tanggal PN IDF tanggal 11 September 2025. Berdasarkan penetapan nomor 528 garis miring B Sita garis miring 2025 garis miring PNIDM tanggal 12 September 2025. Berdasarkan penetapan nomor 532 garis miring B Sita garis miring 2025 garis miring PNIDM tanggal 16 September 2025 dan berdasarkan penetapan nomor 538 garis miring B Sita garis 2025 garis PNIDM tanggal 18 September 2025. Berdasarkan pasal 241 junto pasal 235 ayat 1 huruf P Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa barang bukti termasuk dalam salah satu alat bukti sehingga barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sama untuk merupakan alat bukti yang sah dan dipergunakan untuk mendukung pembuktian. Selanjutnya, alat bukti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di persidangan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 ketika persidangan terhadap perkara saksi Ririn Rifanto, lalu advokat saksi Ririn Rifanto menghadirkan terdakwa sebagai saksi arisan atau saksi yang meringankan. Dan dalam persidangan tersebut terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pembunuhan terdakwa Budi Awaludin dan keluarganya adalah terdakwa dan saksi Ririn Rifanto, di mana terdakwa mengatakan tidak melakukan pemukulan terhadap para korban dan hanya menimbun jenazah para korban. Lalu pada persidangan tersebut terdakwa menyampaikan korban Budi Awaludin telah dibunuh oleh saksi Ririn Rifanto di warung atau kios milik korban Budi Awaludin dan bukan di rumah korban Budi Awaludin. Serta alat yang digunakan yaitu satu buah polu besi telah dibuang di selokan di depan toko Masito yang beralamat
di Jalan Siliwangi, Kelurahan Oman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dan berada kurang lebih 50-100 meter dari rumah korban Budi Awaludin. Selanjutnya, berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 15.30 Indonesia Barat, saksi Teguh Budi dan saksi Prasetyo selaku penyidik kepolisian serta anggota Satreskrim Polres Indramayu melakukan pencarian barang bukti yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dan berhasil menemukan hal tersebut sesuai dengan keterangan dari terdakwa. Lalu pihak kepolisian dari Polres Indramayu beserta tim Inafis Polres Indramayu yang salah satunya adalah saksi Denis Dwi Utama SH melakukan olah TKP di warung atau kios milik korban Budi Awaludin. Dengan hasil olah TKP tersebut ditemukan 7 titik bercak darah di lokasi tersebut, warung atau kios yang sesuai dengan keterangan terdakwa. Lalu saksi Teguh Budi dan saksi Prasetyo melakukan pengecekan ulang terhadap CCTV yang berada di samping warung atau kios milik korban Budi Awaludin tersebut dan berhasil menemukan adanya pergerakan dari terdakwa dan saksi Riri Rifanto pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2025, di mana pada tanggal 30 2025 sekira pukul 01.09 atau pukul 02.09 dari waktu CCTV, terdakwa dan saksi Riri Rifanto sampai di warung atau kios milik korban Budi Awaludin lalu memindahkan jenazah korban Budi Awaludin ke mobil pick-up tersebut untuk dibawa ke rumah korban Budi Awaludin. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, Jaksa penuntut umum telah menerima penyerahan barang bukti tambahan dari penyidik Polres Indramayu berdasarkan berita acara penyerahan barang bukti tambahan tertanggal 22 Mei 2026, yaitu berupa 1 buah palu besi dan 1 buah flash disk yang berisi rekaman CCTV dari bengkel sebelah TKP toko, rekaman CCTV rumah sebelah kanan TKP, rekaman CCTV samping Aurelia Coffee Center, foto olah TKP warung korban Budi, video penemuan BB palu besi, dan data-data detail hasil pemeriksaan terhadap handphone pria Bagus Setiawan dan handphone Riri Rifanto. Bahwa seluruh barang tersebut telah diproses oleh dalam hukum dan telah dihadirkan ke persidangan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian pada persidangan pemeriksaan di sidang pengadilan dan merupakan alat bukti yang sah serta dipergunakan untuk mendukung pembuktian. 2. Analisa yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampai kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk kombinasi atau kumulatif dan subsidiaritas, yaitu ke-1 primer melanggar pasal 459 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Subsidiar pasal 458 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dan kedua, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Maka penuntut umum akan membuktikan dakwaan dengan cara membuktikan dakwaan tersebut terlebih dahulu, yaitu pasal 459 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Yang dengan rencana terlebih dahulu. 3. Merampas nyawa orang lain. 4. Turut serta melakukan tindak pidana dengan analisis yuridis sebagai berikut. Izin majelis dilanjutkan oleh unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pembeban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang atau pribadi maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan padanya, konsekuensi dari dapat atau tidaknya subjek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban. Dalam menentukan pertanggungjawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum, yaitu Profesor Tony dalam bukunya Kumpulan Kuliah Pidana 1 penerbit Balai Lektur Mahasiswa tanpa tahun halaman 243 sampai 244 mengatakan bahwa ada 2 syarat, yaitu 1. Keadaan jiwa dan psikologinya. 2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah A. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, orang itu harus sadar insya bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau dilarang baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila. Bahwa ajaran Turekening Spandahir adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat perkara yang diperbuat jadi tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidanaannya. Bahwa pada persidangan terdakwa Prio Bagus Setiawan telah membenarkan identitasnya yang dibacakan sesuai surat dakwaan dan memahami seluruh isi surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, maka
ditemukan fakta bahwa ia juga terbukti mampu dan pantas untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta bahwa sejak awal hingga akhir tahapan pemeriksaan persidangan, terdakwa telah memperlihatkan kesehatan jasmani, rohani, serta kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mencerna, menjawab, dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan sempurna. Bahwa terdakwa Prio Bagus Setiawan adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan, berita acara penelitian tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa surat-surat yang terdapat identitas terdakwa di persidangan. Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah digunakan oleh terdakwa sehingga terhindar dari teror impersonal. Bahwa terdakwa Prio Bagus Setiawan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP yang kacauannya menjadi pasal 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, dan 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi. 2. Unsur yang dengan rencana terlebih dahulu bahwa dalam pasal 459 KUHP nasional telah menghapus unsur dengan sengaja dalam pasal 340 KUHP, sehingga unsur dalam pasal 459 KUHP nasional menjadi yang dengan rencana terlebih dahulu, namun berdasarkan penjelasan pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 KUHP nasional menjelaskan mengenai penegasan terhadap prinsip tiada pidana tanpa kesalahan yang secara doktriner bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kesalahan. Serta dalam pasal ini dimaksudkan bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Berdasarkan ketentuan dimaksud menurut penuntut umum terhadap pasal 459 KUHP nasional, ketentuan dengan sengaja dalam pasal ini telah dihilangkan dari ketentuan pasal 340 KUHP yang lama, namun pada dasarnya tetap harus dapat dibuktikan unsur dengan sengaja dalam perkara akuo. Bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu merupakan kepanjangan dari adanya unsur dengan sengaja yang telah dibahas di atas. Bahwa jika membahas mengenai unsur yang dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 459 KUHP nasional atau yang sebelumnya pasal 340 KUHP, maka menurut penuntut umum perlu dibahas dogmatika hukum pidana menurut Prof. Sudarso bahwa dikenal macam-macam kesengajaan yang dalam konteks teori dikenal dolus premediatus. Istilah ini meliputi bagaimana terbentuknya kesengajaan dan bukan merupakan corak atau tingkat kesengajaan menurut Prof. dan dolus. Dolus premediatus yaitu dolus yang dipertimbangkan secara matang. Dalam literatur hukum Jerman, dolus premediatus dikenal sebagai berarti yang mensyaratkan 3 hal. Pertama, pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Bahwa mengenai dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu 1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. 2. Ada tersedia waktu yang cukup atau tenggang waktu sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. 3. Pelaksanaan kehendak perbuatan dalam suasana tenang, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi sebagaimana di dalam surat tuntutan kami, dalam alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat keterangan alat bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak menghukum, diperoleh fakta hukum. Bahwa benar telah terjadi pembunuhan berencana pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Siliwangi nomor 52, Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025
sekira pukul 13.00 WIB, saksi Ririn Irfanto menceritakan kepada terdakwa akan menghabisi nyawa korban Awaludin dan akan menjanjikan kepada terdakwa akan mendapatkan uang sebesar 100 juta rupiah. Lalu saksi Ririn Irfanto meminta terdakwa untuk menyiapkan sebuah palu besi. Namun karena gagang palu besi tersebut terlalu panjang, kemudian saksi Ririn Irfanto memberikan uang sebesar 25.000 rupiah dan meminta terdakwa untuk memotong gagang palu besi tersebut. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Anton Sudanto yang merupakan tukang bengkel las di Blok 2 Sukadedel RT 17 RW 5 Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu sambil membawa sebuah kresek hitam berisikan palu besi dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam silver dengan plat nomor E3329RR milik saksi Sela Sylvia Devi yang merupakan istri saksi Ririn Irfanto, di mana saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Anton Sudanto untuk memotong pada bagian gagang palu besi yang dia bawanya tersebut yang semula berukuran 50 sampai 60 cm menjadi 25 sampai 30 cm. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Agustus 2025 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Sela Sylvia Devi mendapati saksi Ririn Irfanto sedang pergi keluar dengan terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Sela. Namun saksi Sela tidak mengetahui tujuan dari terdakwa dan saksi Ririn Irfanto pergi keluar tersebut dan pada malam harinya terdakwa dan saksi Ririn kembali ke rumah Sela. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Agustus 2025 sekira pukul 19.00 WIB saksi Sela Sylvia Devi kembali mendapati saksi Ririn Irfanto pergi bersama terdakwa tanpa berpamitan. Hingga akhirnya saksi Sela menghubungi saksi Ririn melalui telepon dan menanyakan keberadaannya. Lalu saksi Ririn Irfanto mengatakan bahwa saksi Ririn Irfanto sedang berada di rumah korban Budi Awaludin dengan tujuan untuk menyewa mobil dari korban Budi Awaludin yang akan digunakan berangkat ke Banten untuk mengurus penjualan tanah milik kakek saksi Ririn Irfanto yang berada di Indramayu, dan pada saat itu saksi Ririn Irfanto tidak pulang ke rumah. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berkunjung ke rumah saksi Ririn Irfanto yang kemudian diajak oleh saksi Ririn Irfanto ke rumah ibu saksi Ririn Irfanto di daerah Pauman. Lalu setelah dari rumah ibu saksi Ririn Irfanto, terdakwa dan saksi Ririn Irfanto mendatangi rumah korban Budi Awaludin untuk membicarakan bisnis sembako. Kemudian sekira pukul 19.23 WIB saksi Sela Sylvia Devi menghubungi saksi Ririn Irfanto via video call untuk menanyakan lokasi saksi Ririn Irfanto karena pada waktu tersebut saksi Ririn Irfanto masih belum pulang ke rumah. Bahwa benar kemudian saksi Ririn Irfanto menjawab telepon tersebut dengan berkata bahwa saksi Ririn Irfanto sedang di rumah korban Budi Awaludin dengan menunjukkan keadaan sekitar, di mana saksi Ririn Irfanto sedang duduk sendiri di sofa berwarna merah tua dengan latar tembok warna pink, yang kemudian saksi Ririn Irfanto menjelaskan bahwa alasan saksi Ririn Irfanto masih berada di rumah korban Budi Awaludin yaitu merayu korban Budi Awaludin agar memberikan harga sewa yang murah. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ririn Irfanto pergi dari rumah korban Budi Awaludin. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dan saksi Ririn Irfanto kembali lagi ke rumah korban Budi Awaludin, dan saksi Ririn Irfanto mengatakan para korban Budi Awaludin akan ada barang sembako yang datang ke warung atau kios milik korban Budi Awaludin pada pukul 01.00 WIB. Selanjutnya menjelang sekira pukul 00.00 WIB dan sudah memasuki hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025, saksi Ririn Irfanto mengatakan kepada korban Budi Awaludin, barang udah mau datang, mau lihat nggak? Yang kemudian terdakwa dan saksi Ririn Irfanto dan korban Budi Awaludin berangkat ke warung atau kios milik korban Budi, di mana terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Sela, sedangkan saksi Ririn Irfanto dan korban Budi Awaludin berjalan kaki. Bahwa benar sesampainya di warung atau kios milik korban Budi Awaludin, saksi Ririn Irfanto keluar warung atau kios untuk berpura-pura memastikan barang sembako yang akan datang sambil berbisik kepada terdakwa untuk mengambil tas hitam yang berisikan palu besi yang berada di dashboard sepeda motor dan meminta terdakwa untuk menutup pintu depan warung atau kios. Selanjutnya terdakwa mengambil tas hitam yang diminta saksi Ririn Irfanto tersebut. Lalu ketika korban Budi Awaludin sedang lengah bermain telepon genggam di warung atau kios tersebut, saksi Ririn Irfanto langsung memukul bagian kepala belakang korban Budi Awaludin menggunakan palu sebanyak 3 kali hingga korban Budi Awaludin tersungkur. Lalu saksi Ririn Irfanto kembali memukulkan palu tersebut ke arah kepala korban Budi Awaludin sebanyak
1 kali hingga kepala korban Budi Awaludin mengeluarkan banyak darah. Bahwa benar kemudian saksi Ririn Irvanto menyeret jenazah korban Budi Awaludin ke arah toilet lalu mengambil kunci rumah dan handphone korban Budi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ririn Irvanto kembali ke rumah korban Budi Awaludin, meninggalkan korban Budi Awaludin yang sudah tidak bernyawa di dalam toilet warung atau kios tersebut. Bahwa benar sesampainya di rumah korban Budi Awaludin, terdakwa dan saksi Ririn Irvanto menghampiri kamar korban Sahroni yang sedang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran melalui handphone dengan posisi membelakangi pintu kamar. Selanjutnya saksi Ririn Irvanto memukul kepala belakang korban Sahroni sebanyak 2 kali hingga terjatuh. Kemudian saksi Ririn Irvanto menginjak dada dan leher korban Sahroni. Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Ririn Irvanto mendatangi korban Eis Juwita Sari yang sedang tidur bersama anak korban Ratu Hairunisa dan anak korban Bella. Lalu saksi Ririn Irvanto langsung menaiki kasur dan memukul korban Eis Juwita Sari di kepala bagian depan sebanyak 2 kali, kemudian bagian dagu sebanyak 1 kali menggunakan palu besi. Bahwa benar kemudian anak korban Bella terbangun dan menangis. Lalu terdakwa menggendong anak korban Bella dan membawa anak korban Bella keluar kamar untuk memberikan botol susu yang ada di atas meja ruang tengah agar anak korban Bella berhenti menangis. Setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam kamar korban Eis Juwita Sari dan melihat saksi Ririn Irvanto sedang memukul anak korban Ratu Hairunisa di bagian kepala sebelah kanan atas sebanyak 2 kali dengan menggunakan palu besi. Bahwa benar selanjutnya saksi Ririn Irvanto meminta kepada terdakwa untuk menenggelamkan anak korban Bella karena terus menangis hingga akhirnya terdakwa membawanya menuju kamar mandi. Lalu terdakwa menenggelamkan anak korban Bella di bak mandi. Bahwa benar selanjutnya setelah kejadian tersebut saksi Ririn Irvanto mengambil 2 unit handphone milik korban Eis Juwita Sari, 1 buah laptop dan 1 unit handphone milik korban Sahroni. Selain itu saksi Ririn Irvanto juga mengambil cincin dan kalung emas yang ada pada di anak korban Bella. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 01.26 saksi Sela Sylvia Devi masih menanyakan keberadaan saksi Ririn Irvanto dan dijawab oleh saksi Ririn Irvanto masih berada di rumah korban Budi Awaludin. Kemudian pada pukul 03.56 WIB, saksi Ririn Irvanto menghubungi saksi Sela Sylvia Devi via video call melalui aplikasi WhatsApp sambil menunjukkan wajah saksi Ririn Irvanto dan saksi Ririn Irvanto mengatakan masih berada di rumah korban Budi Awaludin. Yang selanjutnya saksi Sela bertanya kapan pulangnya dan dijawab oleh saksi Ririn, ya nanti. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 07.13 kemudian saksi Sela Sylvia Devi masih menanyakan kepada saksi Ririn Irvanto dengan mengatakan masih lama enggak, sini pulang dulu kalau masih lama karena tadi malam enggak sunat. Dan kemudian dijawab oleh saksi Ririn Irvanto nanti ingat pergi dulu ke rumah mungkin. Lalu dijawab kembali oleh saksi Sela jangan bohong. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 saksi Ririn Irvanto meminta terdakwa untuk menjual cincin dan gelang emas milik anak korban Bella. Dan sekira pukul 12.01 WIB terdakwa berangkat ke arah Pasar Mambo Indramayu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Next warna hijau putih milik korban Budi Awaludin untuk menjualkan cincin dan gelang emas tersebut. Bahwa benar kemudian pada pukul 13.01 WIB saksi Ririn Irvanto datang dari arah rumah korban Budi Awaludin menggunakan sepeda motor milik korban Budi Awaludin dan berhenti di warung atau kios milik korban Budi Awaludin. Lalu saksi Ririn Irvanto berjalan menuju samping warung atau kios milik korban Budi Awaludin untuk mengecek dan mengawasi di sekitar warung atau kios tersebut apakah ada yang sudah mengetahui perbuatan mereka atau belum. Lalu sekira pukul 13.03 WIB saksi Ririn Irvanto pulang ke rumah saksi Sela untuk mandi dan meminta uang kepada saksi Sela untuk ongkos perjalanan ke Banten dengan alasan meminta tanda tangan kakek dari saksi Ririn terkait penjualan sawah milik kakek dari saksi Ririn di Indramayu. Lalu saksi Sela memberikan uang sejumlah Rp500.000 kepada saksi Ririn Irvanto. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 14.10 WIB setelah diberikan uang oleh saksi Sela, saksi Ririn berpamitan pergi ke rumah korban Budi Awaludin. Dan sekira pukul 14.30 saksi Ririn sampai di rumah korban Budi Awaludin. Setelah itu saksi Ririn dan terdakwa mulai membersihkan noda darah
dan memindahkan jenazah para korban yang ada di rumah korban ke dekat gudang walet rumah korban Budi Auludin sambil menunggu malam hari untuk mengambil jenazah korban Budi Auludin yang berada di warung atau kios milik korban Budi Auludin. Bahwa benar setelah itu pada pukul 17.47 WIB saksi Sela kembali menghubungi saksi Ririn Irvanto dan menanyakan kepada saksi Ririn sudah berangkat ke Banten belum. Lalu dijawab oleh saksi Ririn belum, mobilnya Budi mogok. Saya mau rental mobil orang lain. Dan saksi Sela bertanya kembali terkait uang sewa rental yang untuk dikembalikan oleh saksi, yang kemudian saksi Ririn menjawab bahwa uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sela. Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 17.48 WIB terdakwa datang ke rumah atau kios milik korban Budi Auludin dengan menggunakan sepeda motor milik korban Budi Auludin untuk mengecek dan mengawasi keadaan sekitar warung atau kios dan langsung kembali ke arah rumah korban Budi Auludin. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Ririn membuat status di handphone milik korban Budi Auludin yang seolah-olah korban Budi Auludin sedang pergi Kuningan. Lalu sekitar pukul 21.30 WIB saksi Evan Bagus Pratama menanggapi status WhatsApp korban Budi Auludin yang dibuat oleh saksi Ririn Irvanto hingga terjadi komunikasi yang intens antara saksi Ririn Irvanto dengan saksi Evan Bagus Pratama. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WIB saksi Ririn yang menggunakan nomor WhatsApp korban Budi Auludin tersebut meminta saksi Evan untuk menggadaikan satu unit kendaraan roda 4 merek Suzuki Carry tipe ST 150 pick up jenis MB barang tahun 2015 warna putih yang terpasang dengan nomor plat nomor E8093 PT milik korban Budi Auludin yang terparkir di depan rumah korban Budi Auludin. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa dan saksi Ririn kembali ke warung atau kios milik korban Budi dengan mengendarai mobil pickup milik korban Budi dan sesampainya di warung atau kios tersebut terdakwa dan saksi Ririn membungkus jenazah korban Budi dengan terpal dan diangkat menggunakan bambu. Selanjutnya jenazah korban Budi Auludin dimasukkan ke dalam mobil dengan posisi saksi Ririn mengendarai mobil pickup dan jenazah korban Budi diletakkan di sebelah saksi Ririn. Sedangkan terdakwa berada di bagian belakang mobil pickup tersebut. Lalu jenazah korban dibawa ke rumah korban Budi Auludin dan sesampainya di rumah korban Budi Auludin lalu terdakwa dan saksi Ririn menyeret korban Budi Auludin ke dekat sarang walet. Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi Ririn membungkus jenazah para korban lainnya yaitu korban Haji Saroni, korban Yusuf Nasari, korban Ratu Hairunisa dan anak korban Bella dengan menggunakan terpal lalu memasukkan spray yang sudah berukuran darah ke dalam dua koper ukuran sedang, di mana selanjutnya pada sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa dan saksi Ririn menyeret jenazah tersebut satu persatu dan dijejerkan untuk kemudian ditimbun menggunakan tanah di ruangan sarang walet. Bahwa benar selanjutnya saksi Ririn Irvanto menyemprotkan botol semprotan nyamuk merek Pape yang terletak di kamar korban Saroni untuk mengelabui bau anjir darah dari rumah korban Budi Auludin tersebut. Bahwa benar kemudian saksi Ririn Irvanto meninggalkan mobil pickup milik korban Budi di luar rumah yang akan digadaikan oleh saksi Evan. Lalu saksi Ririn mengatakan kepada terdakwa, saya sudah suruh Evan buat gadai mobil ini. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 04.00 WIB saksi Ririn Irvanto pulang ke rumah menggunakan taksi online warna hitam sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Sela. Bahwa benar kemudian saksi Ririn berpamitan kepada saksi Sela untuk pergi ke rumah kakek dari saksi Ririn Irvanto di Banten untuk mengurus penjualan sawah milik kakek dari saksi Ririn yang berada di Indramayu. Setelah itu saksi Ririn dan terdakwa kembali ke rumah korban Budi Auludin untuk menggodok cover LPG spray yang terdapat darah menggunakan satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota tipe Corolla 1600 Liftback AE92 jenis MB penumpang tahun 1991 warna biru metalik dengan plat nomor terpasang E1640PH milik korban Saroni. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus sekira pukul 05.10 WIB terdakwa dan saksi Ririn datang ke Hotel Adi Syariah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan mengendarai satu unit milik korban Saroni untuk menginap di hotel tersebut, di mana saat itu mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Ririn tersebut mengalami kerusakan dengan adanya suara letupan pada kap mesin tersebut. Bahwa benar kemudian pada saat sampai di hotel tersebut terdakwa mendatangi resepsionis untuk memesan kamar lalu saksi Cariwan selaku resepsionis
meminta identitas kepada terdakwa. Namun terdakwa tidak dapat menunjukkan identitasnya dan pergi ke parkiran mobil untuk menunggu saksi Ririn. Setelah itu saksi Ririn mendatangi resepsionis dan menyerahkan identitas berupa KTP atas nama Budi Awaludin kepada saksi Caliwan, dan setelah menyelesaikan pemesanan kamar, kemudian terdakwa dan saksi Ririn diantarkan oleh saksi Caliwan ke kamar nomor 210. Bahwa benar, pada tanggal 30 Agustus 2025 sekira pukul 12.30, sesampainya di lokasi pengambilan mobil tersebut, saksi Evan Bagus Pratama mendatangi rumah tetangga korban, yaitu saksi Kasiti, untuk meminta izin mengambil mobil pick up milik korban Budi Awaludin, sedangkan saksi jaga Setiawan Kecer menunggu saksi Evan di samping mobil tersebut yang terparkir di depan rumah korban. Setelah itu saksi jaga bersama dengan saksi Evan mengemudikan mobil tersebut dengan kondisi kaca kiri mobil yang pecah dan tidak adanya ban serep di kontrakan milik saksi jaga dan dititipkan selama 1 hari. Bahwa benar, pada tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Tatia selaku montir dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal, yaitu 089638379290 melalui WhatsApp call untuk meminta saksi Tatia datang ke Hotel Adi Syariah dengan tujuan memperbaiki mobil. Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, saksi Tatia tiba di Hotel Adi Syariah dan langsung menghubungi nomor yang sebelumnya menghubungi saksi Tatia tersebut. Setelah itu terdakwa yang datang menghampiri saksi Tatia di parkiran mobil, lalu terdakwa minta saksi Tatia untuk melakukan pengecekan pada satu unit kendaraan roda 4 Toyota tipe Corolla nomor E1640PH milik Dr. Karoni dan ditemukan terdapat kerusakan di bagian mesin. Bahwa benar, setelah itu saksi Tatia menyarankan kepada terdakwa untuk membeli beberapa spare part mobil yang harus diganti. Lalu terdakwa mengajak saksi Tatia untuk mengambil uang dari saksi Ririn yang berada di kamar nomor 210. Setelah itu terdakwa dan saksi Tatia menuju kamar 210 dan bertemu dengan saksi Ririn. Saat itu saksi Ririn menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000 kepada saksi Tatia dan setelah saksi Tatia pulang ke rumah. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Sutikno selaku resepsionis pada Hotel Adi Syariah yang sedang menyapu di halaman depan hotel dihampiri oleh terdakwa yang menanyakan terkait tukang sablon yang masih buka pada hari tersebut, dan kemudian saksi Sutikno mengatakan kalau hari Minggu tukang sablon tutup semua. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan hotel. Bahwa benar, pada tanggal 31 Agustus 2025 sekira pukul 16.30 WIB, saksi Evan dan saksi Jaka menggadaikan mobil tersebut kepada saudara Maulana Malik alias Mulwewe melalui saudara Agus dengan mendatangi rumah saudara Maulana. Kemudian saksi Evan Bagus Pratama mendapatkan uang sebesar Rp19 juta dengan total pengurangan Rp1 juta untuk uang fee penerima gadai, dengan total akhir yang diterima saksi Evan yaitu sebesar Rp18 juta. Dengan pembagian Rp14 juta yang ditransfer ke rekening dana nomor 087727473139 atas nama Budi Awaludin. Rp1 juta yang dibagi kepada saksi Evan dan saksi Jaka dan saudara Agus, dan sisa dari pegadaian tersebut digunakan untuk penggantian kaca mobil dan ban serep selama waktu gadai berlangsung. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2025 sekiranya pukul 17.43 WIB, saksi Ririn dipantau meminta kepada terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp14 juta dengan menggunakan akun dana milik korban Budi Awaludin dengan menyerahkan 1 unit handphone warna hitam beserta password akun dana milik korban Budi Awaludin tersebut. Lalu terdakwa datang ke kantor drilling milik saksi Suni di Desa Bulak, Lor, Blok Desa 1 RT 001 RW 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp14 juta melalui rekening dana. Namun saksi Suni menolak untuk melakukan penarikan dengan jumlah tersebut dengan alasan limit penarikan uang dari akun dana hanya sebesar Rp3 juta. Setelah itu terdakwa melakukan pencairan uang dari nomor dana yaitu 0877788667 dengan jumlah uang sebesar Rp3 juta. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kontak rekening tersebut. Bahwa benar, pada tanggal 1 September 2025 sekira pukul 10.42 WIB, terdakwa datang ke kantor drilling Aswan di Desa Letan Joni di Jalan Letan Joni, Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, depan Bank BRI cabang Jatibarang,
dan dilayani oleh saksi Muhammad Rafli Ardiansyah selaku penjaga konter dwelling tersebut. Saat itu terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Rafli untuk melakukan penarikan uang sebesar 10 juta rupiah, dan kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar 10 juta rupiah dari rekening dana atas nama Budi Awaludin ke nomor rekening BRI 01650165551353 atas nama Nur Ibnu Lubak. Selanjutnya, saksi Muhammad Rafli menyerahkan uang sejumlah 10 juta rupiah kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa meninggalkan konter dwelling tersebut. Bahwa benar permintaan saksi Lilin, terdakwa juga membuat 2 buah spanduk yang bertuliskan "Rumah ini dalam pengawasan bank" dengan maksud untuk dipasang di rumah korban Budi Awaludin agar tidak ada orang yang masuk ke rumah korban Budi Awaludin tersebut. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2025 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Tarkiah kembali ke Hotel Adi Syariah dengan membawa spare part yang sudah dibeli dan kemudian memperbaiki mobil Toyota Corolla milik korban Saroni. Kemudian pada pukul 16.00 WIB, setelah saksi Tarkiah menyelesaikan perbaikan mobil tersebut, saksi Tarkiah memberitahu terdakwa yang kemudian kembali ke kamarnya. Lalu saksi Tarkiah melihat terdakwa dan saksi Lilin membawa 2 koper ukuran sedang, sehingga saksi Tarkiah bertanya, "Mau kemana?" Yang kemudian dijawab oleh saksi Lilin, "Mau ke Serang, Banten." Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa dan saksi Lilin meninggalkan hotel tanpa memberitahu kepada resepsionis menuju ke daerah Desa Babadan, Kecamatan Sinang, Kabupaten Indramayu, untuk membuang 2 koper yang berisi spray yang terdapat bercak darah serta handphone milik para korban ke Sungai Cimanuk. Serta terdakwa dan saksi Lilin meninggalkan mobil Toyota Corolla milik korban Saroni di belakang Masjid Samping Posyandu di Desa Babadan, yang merupakan daerah rumah saksi Evan, untuk membuat alibi seolah-olah ada keterlibatan saksi Evan dalam hilangnya korban Budi dan keluarga. Setelah itu terdakwa dan saksi Lilin berangkat ke arah Jakarta untuk melanjutkan diri. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2025 sekira pukul 17.05 WIB, saksi Niko Hadimulya bersama dengan saksi Nega Putri Melinia, saksi Zulherfi dan saksi Raema mendatangi rumah korban Budi Awaludin yang beralamat di Jalan Siliwangi, RT 002 RW 003, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Setelah ibu dari korban Iswitasari, saksi Teti Setiawati, menginformasikan bahwa korban Iswitasari tidak dapat dihubungi dan sedang tidak berada di rumah untuk melakukan pencarian pada keberadaan para korban, sehingga saksi Niko Hadimulya bersama dengan saksi Nega Putri Melinia, saksi Zulherfi dan saksi Raima tersebut masuk ke dalam rumah korban Budi yang sudah dalam kondisi tidak terkunci dengan melakukan pencarian di lantai atas dan lantai bawah rumah tersebut. Bahwa benar kemudian pada ruang penyimpanan sarang walet di area belakang rumah tersebut, saksi Raima melihat adanya gundukan tanah yang kemudian saksi Raima mengorek tanah tersebut dengan gagang pisau, dan kemudian melihat adanya bagian paha dari korban Saroni yang terlihat di gundukan tanah tersebut. Lalu saksi Raima dan saksi lainnya meninggalkan rumah tersebut, yang kemudian saksi Niko Hadimulya melaporkan penemuan bayi tersebut kepada pihak kepolisian. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2025 sekira pukul 19.00 WIB, pihak kepolisian mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP dengan hasil penemuan 5 jenazah dengan identitas yaitu korban Saroni, korban Budi Awaludin, korban Iswitasari, anak korban Ratu Hoirunisa, dan anak korban Bella. Bahwa benar selanjutnya dilakukan identifikasi sidik jari oleh tim Inafis pada Polres Indramayu, dan ditemukan adanya identitas milik sidik jari pada pintu geser ruang tamu menuju ruang tengah, dan pada 1 buah botol obat pembasmi nyamuk merek Pape yang terdapat pada kamar korban Saroni. Dengan total 25 titik persamaan dan hasilnya identik dengan sidik jari atas nama Riri Rifanto alias Irin Suwino. Bahwa benar pada tanggal 1 September 2025 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Evan dihubungi oleh saudara Fikri yang memberitahukan kepada saksi Evan bahwa adanya penemuan mayat di rumah korban Budi. Mengetahui kabar tersebut, saksi Evan yang telah menggadaikan mobil milik korban Budi merasa khawatir akan terlibat dalam kasus tersebut, sehingga saksi Evan menanyakan solusi kepada saudara Fikri, yang kemudian saudara Fikri menyuruh saksi Evan untuk menemui saksi Inkan Hafid Francisca di Sport Center Indramayu. Setelah itu saksi Evan bersama dengan mertuanya menemui saksi Inkan untuk menceritakan bahwa saksi Evan dan saksi Jaka hanya menggadaikan mobil milik korban Budi Awaludin dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Kemudian saksi Jaka Setiawan
mengecer data terkonsentrasi dan pihak kepolisian dari Polres Indramayu langsung mengamankan dan membawa saksi Evan dan saksi Jaka ke Polres Indramayu. Bahwa sekira pukul 22 Indonesia Barat ketika saksi Evan masih mengamankan diri di kepolisian, saksi Ririn beberapa kali menghubungi saksi Evan yang kemudian tidak dijawab oleh saksi Evan. Lalu pada tanggal pukul 22.30 Indonesia Barat, saksi Ririn juga menghubungi istri dari saksi Evan yang merupakan saudara sepupu dari saksi Sela dengan mengatakan bahwa pelaku pembunuhan keluarga di Bogor adalah saksi Evan dengan alasan karena saksi Evan telah membawa kabur suatu kendaraan roda 4 merek Suzuki Harry milik korban Budi. Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2025 sekitar pukul 2 Indonesia Barat, saksi Ririn kembali menghubungi saksi Evan beberapa kali namun tidak diangkat oleh saksi Evan. Hingga akhirnya saksi Ririn mengirimkan pesan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengatakan, "Oi Pan, angkat. Oh parasi Pan, kamunya pelakunya soalnya kamu bawa mobil Budi. Tega si Pan siraku, pantas kamu tuh ya janjian sama dari Recer menyusun rencana. Kamu sekarang di mana Pan?" Setelah itu pada pukul 2.25 Indonesia Barat, saksi Evan mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal yaitu 089540281392 yang mengatakan, "Bos, punten ya kita orang melu-melu sampean pokok pen ngedol mobil nih kita ke mobil tak balik di nih main sampean aja gawa-gawa kita." Bahwa benar pada tanggal 1 September 2025 sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat, saksi Herudin selaku ketua RT dihubungi oleh masyarakat sekitar terkait ditemukannya mobil Toyota Corolla warna biru lengkap di tanggul yang berada di pinggir Jalan Mira Pemuda, samping Masjid Baitul Mutakin Blok Kabupaten Utara RT 3 RW 1 Desa Wadadati Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu via telepon, yang kemudian saksi Herudin menghubungi ketua RW dan dilakukan pengecekan yang selanjutnya diketahui bahwa benar terdapat mobil tersebut yang dilihat oleh saksi Herudin dalam jarak 1 meter dari posisi mobil tersebut berada di belakang Haji samping posyandu dalam kondisi benar terdapat kunci kontak dan STNK mobil tersebut atas nama Haji Sanromi. Lalu saksi Herudin dan ketua RW menemui desa Badan untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut dan setelahnya menghubungi pihak kepolisian untuk menginformasikan penemuan mobil tersebut. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2025 sekira pukul 23 Indonesia Barat, saksi Sela didatangi oleh sekitar 7 orang anggota polisi yang salah satunya saudara Angga yang merupakan tetangga saksi Sela dan menanyakan keberadaan saksi Ririn, yang kemudian saksi Sela menghubungi saksi Ririn di kantor dan saksi Ririn mengatakan bahwa saksi Ririn masih di Banten. Lalu saksi Ririn bertanya kembali kepada saksi Sela alasan para polisi datang ke rumah saksi Sela dan dijawab saksi Sela tidak mengetahui alasannya. Selanjutnya salah satu polisi mengambil handphone saksi Sela yang masih bersambung dengan saksi Ririn via telepon dan kemudian berkomunikasi dengan saksi Ririn. Tetapi saksi Sela tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh saksi Ririn dan anggota polisi tersebut. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2025 sampai dengan 7 September 2025 setelah semua saksi Sela didatangi oleh pihak kepolisian, saksi Sela yaitu oleh korban Budi mengatakan Paulus dan kembali hingga korban Budi langsung menurut saksi Ririn kembali mengumpulkan Paulus tersebut ke arah kepala korban Budi sedangkan satu kali ke kepala korban Budi mengamankan negara. Bahwa benar kemudian saksi Ririn menyeret jenazah korban Budi ke arah toilet lalu mengambil kunci rumah dan handphone korban Budi. Terdakwa dan saksi Ririn kembali ke rumah korban Budi meninggalkan korban Budi yang sudah tidak bernyawa di dalam toilet perawat atau video tersebut. Bahwa benar sampainya di rumah korban Budi, terdakwa dan saksi Ririn menghampiri kamar korban Saroni yang sedang menonton LPM melalui handphone dengan posisi kembali ke kamar. Selanjutnya saksi Ririn memukul kepala belakang korban Saroni sebanyak 2 kali hingga terjatuh, kemudian saksi Ririn meninggal. Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Ririn mendatangi kamar korban Ais Putasari yang sedang tertidur bersama anak korban Ratu dan anak korban Bella. Lalu saksi Ririn langsung menaiki kasur dan memukul korban Ais di kepala bagian atas sebanyak 2 kali, kemudian bagian dagu sebanyak 1 kali menggunakan polisi. Bahwa kemudian anak korban Bella dengan terbangun dan menangis. Lalu terdakwa mengendong anak korban Bella dan membawa anak korban Bella ke kamar dengan tisu yang ada di atas meja ruang tengah agar anak korban Bella berhenti menangis. Setelah itu terdakwa masuk kembali ke kamar korban Ais dan melihat saksi Ririn sedang memukul anak korban Ratu dan di bagian kepala sebelah kanan atas sebanyak 2 kali dengan menggunakan polisi. Bahwa benar selanjutnya saksi Ririn meminta kepada terdakwa untuk menenggelamkan anak korban karena terus menangis. Akhirnya terdakwa membawanya menuju kamar mandi lalu terdakwa menenggelamkan anak korban Bella di kamar mandi. Waktu tersebut dapat memperlihatkan adanya suasana tenang dari terdakwa dalam mengambil keputusan untuk terus serta menyelamatkan nyawa korban Budi Awaludin, korban Sanroni, korban Ais Putasari, anak korban Ratu Indonesia dan anak korban Bella. Dalam memutuskan hendak terus serta menghilangkan nyawa para korban berdasarkan fakta di atas dapat terlihat suasana atau batin yang tenang dari diri terdakwa, di mana ada persiapan dan dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ririn. Ada rentang waktu berpikir yang cukup banyak dari terdakwa untuk memikirkan apakah dirinya akan tetap melakukan aksinya atau mengurungkan niatnya dari saat perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Dengan terdakwa tetap terus serta menghilangkan nyawa para korbannya dapat
kesempatan dalam diri terdakwa untuk melakukan hal tersebut. Namun terdakwa masih terus serta melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat dipandang terdakwa menghendaki peristiwa tersebut terjadi. Berdasarkan fakta tersebut, maka pemikiran dan pertimbangan ini menurut penuntut umum hanya dapat dilakukan dalam suasana tenang, dan dalam suasana tersebutlah ia akhirnya memutuskan hendak untuk berbuat dan telah memikirkan pula bagaimana cara ia akan melaksanakannya, di mana perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu juga. Kedua, adanya jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Dari fakta di atas terdapat jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dari terdakwa, yaitu pada waktu yang sudah dapat diingat kembali kepada bulan 2025 saat saksi yang memiliki rencana untuk menghilangkan nyawa korban budi dan keluarganya yang kemudian rencana tersebut disampaikan kepada terdakwa untuk mendapat persetujuannya. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2025 terdakwa mempersiapkan alat yang digunakan oleh saksi Riri dan terdakwa hingga pelaksanaan kehendaknya di tanggal 28 Agustus 2025. Jarak waktu ini dapat dikategorikan dalam jarak waktu yang cukup, tidak terlalu singkat, di mana terdakwa dan saksi Riri memiliki kesempatan untuk berpikir atau mempertimbangkan segala sesuatunya, dan juga waktu tersebut dipandang tidak terlalu lama karena masih dapat menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk menghubung dengan pelaksanaan pembunuhan. 3. Pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Maksudnya suasana hati pada saat pelaksanaan kehendak itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya. Artinya pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya. Dari fakta di atas dapat terlihat pelaksanaan kehendak yang dilakukan dalam keadaan tenang, yaitu 1. Bahwa dari awal terdakwa telah mengetahui rencana dari saksi Riri untuk menghilangkan nyawa korban Budi, korban Saroni, korban Ais, korban Ratu, dan anak korban Bella. Dengan ini akan dapat uang sebesar 100 juta rupiah. 2. Pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Budi dan keluarga tersebut dilakukan secara matang dengan mempersiapkan alat yang akan digunakan. Alasan yang membuat agar korban dalam kondisi dan situasi yang dikehendaki oleh saksi Riri dan terdakwa. Pemilihan waktu dan lokasi yang tepat untuk mempermudah aksinya tersebut agar tidak diketahui orang banyak. 3. Bahwa dari fakta hukum persidangan dapat terlihat bahwa segala perintah dari saksi Riri selalu dituruti atau dilaksanakan tanpa adanya penolakan dari terdakwa sendiri, seperti mempersiapkan palu sebagai alat yang digunakan untuk saksi Riri dan terdakwa melakukan aksinya, ikut bersama saksi Riri ke rumah Budi pada saat pelaksanaan untuk mengikuti saksi Riri dan korban Budi ke warung atau kios milik korban Budi untuk pelaksanaan perbuatan, mengambil palu yang berada di dalam tas dan dibawa oleh saksi Riri dan menutup warung kios tersebut saat pelaksanaan perbuatan akan dilakukan, membantu memindahkan jenazah korban Budi ke dalam ruang mandi, ikut ke rumah korban Budi untuk menghilangkan nyawa korban Saroni, korban Ais, anak korban Ratu, dan anak korban Bella, menjemputkan anak korban Bella ke bak mandi, menjualkan anting dan cincin emas milik anak korban Bella, membawa jenazah korban Budi yang masih ada di warung korban Budi untuk diangkut menggunakan terpal dan bambu dengan cara ditanduk, lalu dimasukkan ke dalam mobil pickup milik korban Budi untuk dibawa ke rumah korban Budi. Membantu membereskan TKP dan menimbul para korban, ikut bersama saksi Ririn pergi ke Hotel Adi Syariah Jatibarang, mengambil uang sebesar 3 juta rupiah di bilik milik saksi Suni dan 10 juta rupiah di bilik Aswan di Jalan Letanjungi Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, yang diambil dari undangan milik korban Budi. Membuatkan 2 banner yang bertuliskan rumah ini dalam pengawasan bank, membuang 2 buah koper yang berisi spray yang terdapat bercak darah dan barang-barang yang diambil dari rumah korban Budi. Ikut bersama saksi Ririn meninggalkan mobil Toyota Corolla milik korban Saroni di belakang masjid samping Posyandu di Desa Babadan, yang merupakan daerah rumah saksi Evan, untuk membuat alibi seolah-olah ada keterlibatan saksi Evan dalam hilangnya korban Budi dan keluarga. Ikut bersama saksi Ririn untuk kabur ke Jakarta, ke Jawa Tengah, dan Surabaya untuk melarikan diri. Membuat KTP dan identitas palsu terdakwa dan saksi Ririn dengan nama Adi Saputra dan Doni Saputra yang akan digunakan oleh saksi Ririn dan terdakwa untuk menjadi APK Kamal di Indramayu. Bahwa dari rekaman CCTV yang terlihat di persidangan tidak tampak adanya rasa takut dan berpihak dari diri terdakwa dan tekanan yang dirasa pada diri terdakwa. Itu terdakwa berperan aktif atau aktif kooperatif dalam pelaksanaan. Terdakwa yang menunjukkan gestur santai pada situasi memperlihatkan adanya kehendak dari terdakwa untuk turut serta menghendaki perbuatan tersebut. 5. Bahwa setelah menghilangkan nyawa para korbannya, saksi Ririn dan terdakwa telah menciptakan beberapa alibi untuk membuat seolah-olah bukan mereka lah pelaku pembunuhan yang sebenarnya, yaitu saksi Ririn menciptakan alibi seolah-olah korban Budi dan keluarganya tentu sedang berada di Kuningan dan membuat status di aplikasi WhatsApp korban Budi dengan kata-kata OTW Kuningan. Saksi Ririn menciptakan alibi kepada saksi Sela selaku istri dari saksi Ririn bahwa saksi Ririn dan terdakwa pergi ke rumah korban Budi untuk menyewa mobil milik korban Budi untuk dibawa pergi ke Serang guna mengurus tanah milik kakek dari saksi Ririn yang akan dijual. Saksi Ririn dan terdakwa menciptakan alibi kepada saksi Evan dan saksi Irfan Septiana bahwa saksi Ririn dan terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2025 sedang pergi ke Serang Banten untuk mengembangkan bisnis ayam, di mana saksi Ririn dan terdakwa sempat melakukan video call dengan saksi Evan dan saksi Irfan
yang menunjukkan sejumlah uang ingatan yang merupakan uang hasil kerja di Serang, Banten. Saksi Ririn menciptakan alibi dengan cara berkomunikasi dengan saksi Evan menggunakan aplikasi WhatsApp milik korban Budi untuk meminta saksi Evan menggadaikan mobil pickup milik korban Budi. Kemudian pada saat komunikasi tersebut, saksi Ririn yang menggunakan aplikasi WhatsApp milik korban Budi meminta kepada saksi Evan agar pada saat menggadaikan mobil tersebut dengan mengajak saksi Ririn. Hal ini untuk menciptakan alibi bahwa saksi Ririn tidak mengetahui peristiwa pembunuhan yang terjadi. Saksi Ririn menciptakan alibi pada saat korban Ais yang sedang dicari oleh saksi Kety Setiawati dan saksi Bobi Budiman yang merupakan ibu dan adik dari korban Ais Witasari dengan berkomunikasi menggunakan handphone milik korban Budi dengan saksi Bobi Budiman dengan mengatakan bahwa handphone milik korban Ais lagi tidak ada sinyal. Kami lagi ke Kuningan karena ada bisnis. Hal ini dilakukan saksi Ririn untuk meyakinkan keluarga korban Ais bahwa korban Ais dan keluarganya sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Saksi Ririn menciptakan alibi seolah-olah pelaku pembunuhan tersebut terhadap korban Budi dan keluarganya tersebut adalah saksi Evan, di mana selain saksi Evan yang diminta oleh saksi Ririn saat itu berpura-pura menjadi korban Budi dalam komunikasi di aplikasi WhatsApp milik korban Budi tersebut untuk menggadaikan mobil pickup milik korban Budi. Saksi Ririn juga menjebak saksi Evan dan meninggalkan mobil Corolla milik korban Saroni yang digunakan oleh saksi Ririn dan terdakwa di belakang Masjid Santri Posyandu di Desa Bebadan yang merupakan daerah rumah Evan. Bagus pertama untuk membuat alibi seolah-olah ada keterlibatan saksi Evan dalam menghilangkan korban Budi dan keluarga. Saksi Ririn juga menciptakan alibi bahwa korban Ais dan keluarganya tersebut sedang dalam masalah terkait hutang, di mana saksi Ririn menggunakan nomor yang tidak dikenal berpura-pura ingin menagih hutang kepada saksi Kety dan mengatakan bahwa korban Budi sedang terlilit hutang dan korban Ais telah menipu uang arisan banyak orang. Hal ini dilakukan saksi Ririn agar kehilangan korban Budi dan keluarga tersebut tentang cara dulu mereka kabur atau mereka milikan sebagai hutang. Saksi Ririn juga menciptakan alibi dengan menghubungi istri dari saksi Evan dengan mengatakan bahwa saksi Evan merupakan pelaku pembunuhan korban Budi dan keluarganya karena saksi Evan yang membawa mobil pickup milik korban Budi. Padahal saat itu saksi Evan menyerahkan diri dan diamankan ke Polres Indramayu untuk menjelaskan mengenai mengapa mobil pickup milik korban Budi tersebut ada di dalam penguasaannya. Dan pada saat itu tidak ada yang mengetahui saksi Evan diamankan oleh pihak kepolisian. Saksi Ririn juga beberapa kali menghubungi saksi Evan dan mengirimkan pesan aplikasi WhatsApp kepada saksi Evan dan mengatakan saksi Evan dan saksi Jaka adalah pelakunya dan sudah merencanakan dari awal. Selain itu, saksi Ririn juga memberitahukan kepada saksi Evan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban Budi adalah saksi Evan, padahal pada saat itu belum ada pemberitahuan mengenai penetapan tersangka dari pihak kepolisian. Hal ini dilakukan saksi Ririn agar orang-orang beranggapan bahwa saksi Ririn tidak mengetahui peristiwa tersebut. Saksi Ririn meminta terdakwa untuk membuat dua buah banner yang bertuliskan rumahnya dalam pengawasan bank yang nantinya akan dipasang di rumah korban Budi agar tidak ada orang lain yang masuk ke dalam rumah korban Budi tersebut yang seolah-olah rumah tersebut memang sedang ada permasalahan dengan pihak bank sehingga korban Budi dan keluarganya tidak menempati rumah tersebut. 6. Bahwa selain dari alibi yang diciptakan, saksi Ririn dan terdakwa juga telah melakukan pelaksanaan lanjutan setelah menghilangkan nyawa korban Budi Awaldi dan keluarganya, yaitu pada tanggal 1 September 2025 sekira pukul 10.39 telah mencari dan mengunduh jurnal hukum dengan judul para penyidik dalam mengungkapkan kasus pembunuhan dan pelaku yang menghilangkan barang bukti. Bahwa terdapat juga riwayat pencarian di browser pada handphone milik saksi Ririn. Pengunggah suara gratis, cara polisi melacak email HP, cara cek HP karena sadar cairan yang bisa menghilangkan bau bangkai, harga pasaran mobil Corolla dulu, bau mayat sampai tercium berapa hari. Berapa lama tim Inavis menemukan kasus pembunuhan, cara penyidik menemukan sidik jari, bisakah polisi melacak nomor WA dan daftar DPO Polres Indramayu. Dalam bahwa jurnal dan riwayat pencarian di browser HP milik saksi Ririn tersebut menunjukkan bahwa saksi Ririn telah mempersiapkan dengan matang cara saksi Ririn dan terdakwa untuk melakukan aksinya tersebut. Misalnya saksi Ririn mengetahui cara untuk menghilangkan bau tersebut dipergunakan untuk menghilangkan bau darat yang masih membekas di lokasi kejadian, sehingga berdasarkan artikel tersebut saksi Ririn menggunakan botol obat yang merek HP dan disemprotkan di lokasi guna menghilangkan bau bangkai dan darah dari para korban. Kemudian pencarian mengenai mobil Corolla tersebut berkaitan dengan niat dari saksi Ririn akan menjual mobil Corolla milik korban Saroni. Lalu pencarian mengenai bagaimana cara polisi melacak email, cara polisi mengungkap kasus dan daftar DPO sampai bagaimana menemukan sidik jari itu merupakan cara dari saksi Ririn untuk mempelajari dengan baik metode dari penyidik dalam mengungkapkan kasus pembunuhan sehingga saksi Ririn dapat mengambil langkah lain yang menjadi pelajaran dari pihak kepolisian. Bahwa saksi Ririn juga telah melakukan pencarian berita mengenai penemuan mayat di Poman Indramayu dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 3 September 2025. Hal ini dilakukan oleh saksi Ririn untuk memastikan apakah pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus tersebut. Bahwa saksi Ririn dan terdakwa telah menjadi tempat pelarian ilegal yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Dari pencarian tersebut didapati cara mereka melarikan diri yaitu menjadi ABK kapal.
di mana saksi Ririn dan terdakwa membuat identitas palsu atau KTP palsu untuk memudahkan pelarian mereka, sehingga alibi atau cerita palsu yang berbeda dengan keterangan dari pihak kepolisian dan mengatakan bahwa yang melakukan pembunuhan kepada korban Yudi dan keluarganya tersebut adalah orang lain, yaitu saudara Amaliani, saudara Yoga, saudara Hari, dan saudara Joko. Sedangkan saksi Ririn tidak terlibat sama sekali dan terdakwa hanya membantu saja, di mana hal tersebut dapat saksi Ririn terdakwa agar mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi. Fakta tersebut dapat memperlihatkan adanya sosok tenang dari terdakwa dalam mengambil keputusan untuk menghilangkan korban Budi dan keluarganya. Telah terlihat rangkaian persiapan hingga terlaksananya pelaksanaan perbuatan tersebut, dan terdapat waktu berpikir dari terdakwa untuk memikirkan apakah dirinya akan tetap melaksanakan aksinya atau mengumumkannya. Kemudian mengenai saksi Ririn dan terdakwa mencoba membuat alibi seolah-olah bukan mereka pelakunya, menghilangkan barang bukti dan mencoba melarikan diri dapat dinilai sebagai rencana lanjutan untuk melakukan kejahatan yang lebih serius dan diperkuat dengan upaya menrekayasa kematian korban seolah-olah para korban sedang melarikan diri karena terlilit hutang. Tindakan tersebut menunjukkan adanya premeditated intent atau niat yang telah dipikirkan matang. Tindakan sengaja menghancurkan, menyembunyikan atau mengubah barang bukti seringkali dianggap sebagai bukti tidak langsung atau circumstantial evidence, bahwa saksi Ririn dan terdakwa tahu tindakannya salah dan berusaha menghindari kelanjutan hukum. Jika bukti dihilangkan segera setelah kejadian atau saat investigasi dimulai, hal ini memperkuat bukti adanya niat berencana untuk menutupi jejak yang mana dapat menjadi pertanyaan awal pelaku. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti salah satu yang tinggal menurut hukum terpenuhi. 3 unsur merampas nyawa orang lain. Bahwa unsur ini merupakan akibat yang timbul atas perbuatan yang terjadi dengan sengaja dan tindakan berdua oleh saksi Ririn dan juga diketahui dan disetujui oleh terdakwa. Dengan kata lain, menjawab pertanyaan, apakah perbuatan terdakwa dan saksi Ririn telah memenuhi perbuatan pidana dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu tersebut telah merampas 5 nyawa 5 orang korban, yaitu korban Budi Awaludin, korban Sahroni, korban Rizky Tasari, anak korban Ratu Indonesia, dan anak korban Bella. Berdasarkan alat bukti di persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian antara keterangan dari saksi, keterangan alat bukti lain berupa keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan persidangan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam unsur sebelumnya telah kami bacakan, diketahui jika terdakwa bersama-sama dengan saksi Ririn yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah pada tanggal 29 Agustus 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di rumah di Jalan Siliwangi nomor 52 Kelurahan Wamen, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, dan Provinsi Jawa Barat, dan di warung atau kios milik korban Budi Awaludin di Jalan Siliwangi, Kelurahan Wamen, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah secara bersama-sama dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Budi Awaludin, korban Sahroni, korban Rizky Tasari, anak korban Ratu Indonesia, dan anak korban Bella. Bahwa dalam fakta di persidangan diketahui pula jika terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama saksi Ririn Irfanto tersebut dilakukan secara keadaan sadar dan dengan penuh keinsafan dalam menjalankan peran dan tugasnya masing-masing untuk satu tujuan, yaitu menghilangkan nyawa para korban. Bahwa fakta di atas dapat terlihat peran dari terdakwa bersama-sama dengan saksi Ririn, yakni terdakwa dengan mempersiapkan alat berupa palu yang menggunakan saksi Ririn untuk menghabisi nyawa korban Budi, korban Sahroni, korban Ais, anak korban Ratu Indonesia. Kemudian terdakwa juga telah menjemurkan anak korban Bella ke dalam bak mandi sehingga membuat anak korban Bella yang masih berusia sekitar 7 atau 8 bulan yang tidak berdaya dan kehilangan nyawanya. Para terdakwa lainnya itu turut serta membantu saksi Ririn untuk membersihkan TKP dan membawa jenazah korban Budi ke rumah korban Budi untuk kemudian menimbun korban Budi, korban Sahroni, korban Ais, korban Ratu Indonesia, dan anak korban Bella dengan menggunakan tanah dengan tujuan agar mayat para korban tidak ditemukan. Dan terdakwa juga berperan dalam menjual cincin kalung emas milik anak korban Bella, mengambil uang dari rekening dana korban Budi, membuat banner rumah ini dalam pengawasan bank, dan ikut serta melarikan diri bersama dengan saksi Ririn Irfanto. Dengan demikian proses ini telah terbukti secara meyakinkan menurut hukum terpenuhi. Bahwa oleh karena dakwaan ke-1 prima telah terpenuhi dan terbukti secara sadar meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan ke-1 tidak perlu kami buktikan kembali. Selanjutnya, penuntut umum akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua, yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan unsur sebagai berikut: 1. Setiap orang, 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dengan analisis yuridis sebagai berikut.
Satu, unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengembang atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang atau pribadi, naturalized person, maupun badan hukum, right person, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa pada persidangan terdakwa Prio Bagus Setiawan bin Alwi telah menerangkan identitas yang dibacakan sesuai surat dakwaan dan memahami seluruh isi surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, maka ditemukan fakta bahwa ia juga terbukti mampu dan pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta bahwa sejak awal hingga akhir tahapan pemeriksaan persidangan, terdakwa telah memperlihatkan kesehatan jasmani, rohani, serta kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mencerna, menjawab, dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan sempurna. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan yakin menurut hukum terpenuhi. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, menurut umum berkeyakinan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Riri Rifanto ada kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik untuk bersama-sama melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak korban Ratu Hairunisa. Pada saat kejadian tersebut, anak korban Ratu Hairunisa masih berumur 7 tahun, sehingga anak korban Ratu Hairunisa termasuk dalam kategori anak atau anak korban. Dan anak korban Bella, pada saat kejadian tersebut, anak korban Bella masih berumur 7 sampai 8 bulan, hingga anak korban Bella termasuk dalam kategori anak atau anak korban. Dengan cara awalnya saksi Riri Rifanto memiliki niat untuk menyelamatkan nyawa korban Budi Awaludin dan keluarganya, kemudian saksi Riri Rifanto mengajak terdakwa untuk turut serta melakukan perbuatan tersebut dengan iming-iming uang sebesar 100 juta rupiah. Kemudian terdakwa secara sadar menyetujui ajakan dari saksi Riri Rifanto tersebut, hingga kemudian saksi Riri Rifanto meminta kepada terdakwa untuk mempersiapkan alat berupa palu besi yang akan digunakan oleh terdakwa dan saksi Riri Rifanto. Kemudian terdakwa menyerahkan palu besi kepada saksi Riri Rifanto, namun karena kepanjangan, saksi Riri Rifanto meminta kepada terdakwa untuk memotongkan gagal palu besi tersebut agar lebih mudah digunakan dan dapat dimasukkan ke dalam tas, sehingga tidak diketahui oleh para korban. Ketika terdakwa dan saksi Riri Rifanto melakukan perbuatannya, bahwa setelah gagal palu besi tersebut dipotong, kemudian saksi Riri Rifanto dan terdakwa melakukan perbuatannya, menghilangkan nyawa korban Budi Awaludin dan keluarganya dengan cara mengajak korban Budi Awaludin ke warung atau kios milik korban Budi Awaludin dengan alasan bahwa sembako yang dipesan akan datang. Kemudian di warung atau kios milik korban Budi Awaludin, besi yang telah dipersiapkan ke arah kepala korban Budi Awaludin hingga mengakibatkan korban Budi Awaludin meninggal dunia. Kemudian saksi Riri Rifanto dan terdakwa bersama-sama pergi ke rumah milik korban Budi Awaludin, di mana di rumah tersebut terdapat korban Saroni yang sedang mendengarkan ayat Al-Quran di kamarnya, korban Is Julitasari, anak korban Ratu Hairunisa, dan anak korban Bella yang sedang tertidur di kamar. Kemudian terdakwa dan saksi Riri Rifanto memasuki kamar korban Saroni, kemudian memukul kepala korban Saroni menggunakan palu besi beberapa kali dan menendang bagian dada dan leher korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Selanjutnya saksi Riri Rifanto dan terdakwa masuk ke dalam kamar korban Is Julitasari, anak korban Ratu, dan anak korban Bella, hingga kemudian saksi Riri Rifanto memukulkan palu besi tersebut ke arah kepala korban Is Julitasari beberapa kali hingga membuat korban Is Julitasari meninggal dunia. Kemudian anak korban Ratu Hairunisa terbangun, lalu saksi Riri Rifanto melakukan kekerasan dengan cara memukulkan palu besi tersebut ke arah kepala korban Ratu Hairunisa beberapa kali hingga mengakibatkan anak korban Ratu Hairunisa meninggal dunia. Selanjutnya anak korban Bella yang masih berusia 7 sampai 8 bulan terus menangis dalam gendongan terdakwa. Hingga akhirnya saksi Riri Rifanto menyuruh terdakwa untuk membuat anak tersebut berhenti menangis dengan melemparkan anak korban Bella ke bak mandi. Setelah mendengar perintah tersebut, akhirnya terdakwa mengikuti perintah dari saksi Riri Rifanto dengan melakukan kekerasan pada anak korban Bella dengan cara menceburkan anak korban Bella ke dalam bak mandi hingga anak korban Bella meninggal dunia. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai menempatkan dan membiarkan anak di mana terdakwa secara sadar telah menempatkan anak korban Bella ke dalam bak mandi yang berisi air, di mana kondisi tersebut merupakan kondisi
atau situasi yang membahayakan bagi diri anak, terlebih anak korban bela merupakan anak bayi yang masih berusia 7 sampai 8 bulan yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan dirinya dalam situasi yang berbahaya. Kemudian terdakwa juga telah membiarkan anak korban Ratu Indonesia itu terdakwa tidak mencegah atau menghentikan kekerasan yang terjadi pada anak korban Ratu Indonesia yang dilakukan oleh saksi Riri Rifanto sehingga mengakibatkan kedua anak korban tersebut meninggal dunia. Kondisi tersebut dapat terlihat pada visum et repertum dari anak korban Ratu Indonesia dan anak korban bela, yaitu berdasarkan hasil visum per garing 156 garing 9 Romawi garing 2022 garing Rokok tanggal 2 September. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan ini tampak jenazah sudah membusuk. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa patah tulang tengkorak serta robek pada selaput keras dan lunak otak yang dapat menyebabkan kematian. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor ver garing 157 garing 9 Romawi garing 2025 garing Rokok tanggal 2 September 2025 dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan tampak jenazah sudah membusuk. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan. Dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi terhadap jaringan tulang tengkorak, perut kepala, bagian dalam, paru-paru, jantung, dan hati. Dengan hasil pemeriksaan jaringan paru-paru, jantung, dan hati telah mengalami pembusukan sehingga tidak memungkinkan penilaian gambaran penyakit maupun mati lemas. Pada tulang tengkorak tidak dijumpai pendarahan yang jelas ataupun bagian tulang yang mati. Dan pada perut kepala bagian dalam tampak pelebaran pembuluh darah dan kesan terdapat keluarnya sel darah dari pembuluh darah pada jaringan ikat dan lemak bawah kulit tanpa adanya reaksi peradangan akut ataupun kronis. Terdapat tanda-tanda trauma setelah kematian berupa luka terluka pada kepala dan punggung. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tubuh terpenuhi. 3. Analisis barang bukti. Analisis barang bukti terhadap barang bukti berupa nomor 1, satu buah sampul gagang warna coklat panjang 56 cm sampai dengan poin 50, satu buah flash yang telah diadakan persidangan. Dikarenakan barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa Rifanto alias Riri Sugiarto, maka sepatutnya semua barang bukti tersebut dikembalikan terlebih dahulu kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Riri Rifanto alias Riri Sugiarto. Kesimpulan, Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, advokat yang kami hormati, bahwa mengingat daripada tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka kami penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa Prio Bagus Setiawan bin Almarhum Brojono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana dengan cara terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan pada diri terdakwa dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana. Bahwa berdasarkan pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana mati maupun pidana penjara. Bahwa oleh karena terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 273 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah turut serta menghilangkan nyawa satu keluarga sebanyak 5 orang korban yang dilakukan secara sadis. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban dan telah memutuskan garis keturunan keluarga almarhum Budi Awaludin. Terdakwa sempat turut serta melarikan diri serta melakukan perbuatannya sehingga mempersulit proses penyidikan. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang sebelumnya ditutup-tutupi
dan dikabulkan oleh terdakwa atas arahan saksi Riri Rifanto, di mana terdakwa telah mengungkapkan di persidangan adanya lokasi lain tempat pembunuhan terhadap korban Budi Awaludin, yaitu di warung atau kios sembako milik korban Budi Awaludin. Dan berdasarkan keterangan terdakwa tersebut telah ditemukan adanya rekaman CCTV bengkel yang berada di sebelah warung milik korban Budi Awaludin dan telah dihadirkan di persidangan yang sesuai dengan keterangan terdakwa sehingga mendukung pembuktian di persidangan. Terdakwa telah turut serta menghilangkan barang bukti ketika penyidikan, namun pada proses persidangan terdakwa akhirnya mengungkapkan fakta dengan menjelaskan alat yang digunakan oleh saksi Riri untuk melakukan pembunuhan yaitu berupa palu besi telah dibuang dekat rumah milik korban Budi Awaludin, dan palu besi tersebut telah ditemukan dan dihadirkan ke persidangan serta diakui oleh terdakwa bahwa benar palu besi tersebut adalah alat yang digunakan saksi Riri untuk menghilangkan 4 orang korban. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Prio Bagus Setiawan bin almarhum Burjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa: 1. Satu buah cangkul gagang kayu warna coklat panjang 56 cm sampai dengan poin 50, satu buah flash disk yang berisi rekaman CCTV, foto olah TKP, video penemuan body palu besi, dokumen hasil Celebrate Digital Forensik, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Riri Rifanto alias Irin bin Suwitno. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan pada sidang hari ini, Kamis 18 Juni 2026, yang tentu saja uraian pembuktian surat tuntutan yang kami susun disampaikan tidak luput dari kekurangan dan kesilapan. Bahwa oleh sebab itu, apapun yang telah kami tuangkan dalam register ini tidak lain adalah semaksimal mungkin untuk memberi gambaran yang sejelas-jelasnya tentang kasus perkara ini, dengan harapan semoga majelis hakim yang mulia dapat memberi putusan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Penuntut umum ditandatangani. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Silakan. Saudara sudah mengerti apa yang dibacakan. Saudara diberi kesempatan komunikasi dengan advokat saudara. Siapa yang mau menyampaikan? Baik, terima kasih yang mulia, dan terima kasih kepada penuntut umum yang telah membacakan requisitor. Dan tadi disampaikan oleh penuntut umum bahwa tuntutan hari ini adalah berdasarkan pada dakwaan yang sifatnya akumulasi, dan begitu juga saya akan melakukan pembelaan yang mulia secara akumulatif juga, dan tadi sudah diberikan perbuatan satu persatu yang harusnya dengan pasal yang didakwakan. Jadi untuk menyusun pembelaan yang mulia saya mohon maaf di kesempatan 1 minggu lagi. Begitu ya terdakwa ya. Masih ada yang mau disampaikan? Penuntut umum. Sementara cukup terus.
mengingat pendeknya sisa waktu penahanan, maka satu kali kesempatan untuk pembelaan di hari Rabu tersebut 1 minggu ya, sesuai dengan rencana persidangan, jadi jangan ada tunda. Gitu ya, sidang ditunda ke hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan acara pembelaan dari terdakwa atau advokat terdakwa. Gitu ya, sidang akan saya tutup. Ya. Langsung nggak ya? Sebenarnya dia kayak Ririn. Ngopi-ngopi dulu. Ketinggalan. Pak, masih di abang ya? Masih ini? Iya bagus. Biar ini, biar Baru nanti gimana Pak tuntutan dari JPU untuk trio? Ya, akhirnya setelah beberapa kali mundur ya, hari ini alhamdulillah tuntutan terhadap terdakwa Rio dari jaksa penuntut umum telah disampaikan tadi secara resmi oleh Kasipidum Kejaksaan Negeri Indramayu langsung yang membacakan. Jadi hari ini agenda tuntutan sebagaimana sudah dijadwalkan sebelumnya terlaksana ya, untuk saudara terdakwa Rio Bagus Setiawan. Ya, tadi tuntutannya udah didengar kan? Ya, 20 Ya. tahun tuh Pak. Ya, jadi tuntutan ini masih mengkombinasikan ya antara dakwaan, karena tadi dakwaan itu kumulatif ya, jadi 3 pasal yang didakwakan dalam dakwaan asalnya gitu. Dakwaan terhadap peristiwa ini yaitu 459 tentang pembunuhan berencana, kemudian juga ada yang kedua itu Undang-Undang Perlindungan Anak, karena memang ada korban anak di situ, 2 orang korban yang masih di bawah umur. Kemudian yang ketiga adalah turut serta pasal 20 tidak Undang-Undang Pidana. Jadi tadi jaksa sudah menguraikan dalam tuntutannya ketiga dakwaan itu secara kumulasi. Jadi semua pasal yang didakwakan itu sudah berhasil oleh jaksa penuntut umum diuraikan, dijelaskan, dan disertai juga dengan fakta persidangan. Jadi nanti saya juga akan melakukan pledoi pembelaan itu secara kumulasi juga. Jadi satu persatu dakwaan asal pasal yang didakwakan kepada klien saya terdakwa Rio ini akan saya sasar satu persatu. Gitu. Dari dakwaan pembunuhan berencana, kemudian dakwaan terhadap perlindungan anak, dan pasal 20 turut serta. Jadi semua akan saya uraikan satu persatu pasal yang didakwakan di dalam tuntutan tadi, sehingga saya membutuhkan waktu tadi yang dikabulkan oleh majelis hakim 1 minggu untuk menyusun nota pembelaan terhadap Didi Bagus Setiawan. Untuk tuntutan 20 tahun seperti apa? Ya tadi tuntutan 20 tahun ya, saya pikir itu tuntutan yang normatif dari sebuah peristiwa yang sangat besar ini gitu kan ya. Sebenarnya ada 5 korban nyawa dan itu tidak masalah. Jaksa biasa seperti itu menuntut sesuai dengan ambang batas dan perbuatan. Jadi saatnya nanti pembelaan saya akan tadi sudah saya strategi pembelaan akan saya komentari semua pasal-pasal yang didakwakan. Mulai pembunuhan berencana, di mana letak perencanaannya. Soal Palu juga akan saya bahas nanti dalam pembelaan, bahwa Palu itu bukan dijelaskan oleh saudara Ririn untuk tujuan untuk menghabisi nyawa Budi dan seluruh keluarganya. Jadi Palu itu diminta oleh saudara Ririn dengan beralasan untuk merenovasi rumah. Maka yang diminta juga bukan palu martil, bukan palu kecil, tapi palu yang memang dikhususkan untuk memukul benda yang besar, gitu, seperti palu gondang. Untuk batu
dan untuk merobohkan tembok. Nah ini persoalan apakah palu itu disediakan oleh Prio untuk tujuan kriminal atau dikamuflase oleh saudara Ririn supaya Prio menyediakan palu itu untuk tujuan yang positif gitu. Nah ini yang akan saya buktikan nanti, akan saya komentari soal ini karena rencana ini termasuk di sini karena dakwaan itu bersama-sama gitu kan, melakukan perencanaan yang cukup. Nah ini harus saya bantah bahwa semuanya itu Ririn yang Prio membawa. Kalau palu itu jauh sebelum peristiwa itu sudah dipinjam oleh saudara Ririn. Jadi soal palu bertujuan gitu kan disampaikan kepada Prio itu. Sehingga tadi untuk apa tidak tahu berarti. Tidak tahu. Sehingga tadi dalam tuntutan itu redaksionalnya masih bercampur dengan keterangan-keterangan Ririn yang memang tertuang di dalam keterangan Ririn yang tidak bisa terverifikasi. Jadi itu nanti mudah-mudahan saya bisa. Tadi ada Bang satu apa yang barusan Abang sampaikan bahwa dari tuntutan jaksa penuntut umum ada ini terkait anak yang paling kecil. Nah itu, ya itu ada dua tadi ya. Sebenarnya grup dari saya yang sudah disampaikan oleh jaksa melalui registernya. Ya. Itu soal palu dan soal bayi. Ya. Nah, ini akan saya perdalam Terkait siapa yang memasukkannya, Bang? Terkait siapa yang menenggelamkan bayi itu. Karena ada dua pelakunya, tidak ada saksi fakta lain yang melihat siapa sebenarnya gitu kan. Tapi nanti ada strategi saya untuk meyakinkan pihak hakim. Ada kemungkinan hukuman bakal ringan. Mudah-mudahan dengan dasar pertimbangan dari pledoi saya dan nota pembelaan saya, pada akhirnya majelis hakim akan menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya. Lalu bagaimana Bang Seringan-ringannya dengan LPSK untuk saat ini sudah sampai di mana? LPSK tadi juga hadir. Ada LPSK. Tadi melihat persidangan langsung dan sudah melakukan investigasi kepada aparat penegak hukum dan hari ini juga dijadwalkan bertemu dengan jaksa untuk mengkonfirmasi gitu kan dengan pihak Kejari. Kemudian juga nanti mungkin akan kepanitraan untuk melihat dokumen persidangan sehingga LPSK juga memperoleh informasi artis masukan fakta-fakta yang bermanfaat untuk digelar di dalam sidang pleno LPSK di Jakarta untuk merekomendasikan apa sih sesungguhnya nanti akan diberikan dari LPSK kepada perbuatan saudara Prio. Berarti untuk saat ini masih masuk dalam tahapan verifikasi ya? Iya, masih verifikasi faktual. Siap. Terima kasih Bang. Kalau kemarin tuh ngantuk sama galau karena saya minta 2 minggu nggak dikabulkan. Makanya Ini punya siapa? Punya peljan gitu. izin Bang itu ini mau bukan punya siapa ya? Ini punya ini.